Sejak Kiai Imaduddin Utsman membeberkan hasil penelitiannya mengenai keraguan tentang nasab atau garis keturunan Ba'alawi yang diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, polemik besar terus meluas. Hal ini memicu diskusi panas karena menyentuh hal yang dianggap sangat sakral oleh sebagian besar umat Islam. Isu ini menantang banyak orang untuk memeriksa kembali sejarah yang telah kita yakini selama ini. Namun, mencari kebenaran sejarah tidaklah mudah, apalagi jika menyangkut masa yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Di Indonesia, keturunan Nabi Muhammad SAW sangat dihormati dan dipandang sebagai sosok yang memiliki keberkahan. Fenomena ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dan feodalisme yang masih kuat di masyarakat kita. Sebagian orang beranggapan bahwa keturunan Nabi secara otomatis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan layak dihormati. Namun, apakah benar demikian dalam pandangan Islam? Apakah keturunan Nabi yang mulia itu menjamin seseorang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak ilmuwan dan cendekiawan yang mencoba memahami fenomena keberadaan nasab atau garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui perspektif sosiologi agama. Salah satu konsep yang sering digunakan adalah pasar agama, yang diperkenalkan oleh Rodney Stark dan William Bainbridge. Konsep ini menyatakan bahwa agama dapat dilihat sebagai sebuah pasar di mana nilai-nilai, ajaran, dan praktik keagamaan dianggap sebagai produk yang dijual atau ditawarkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, status sebagai keturunan Nabi sering dianggap sebagai salah satu produk yang paling berharga, terutama di kalangan masyarakat yang sangat menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Produk ini, menurut mereka, memberikan legitimasi spiritual dan dianggap membawa keberkahan serta kemuliaan bagi kelompok atau orang yang menyandangnya. Status sebagai keturunan Nabi telah menjadi semacam aset yang dikapitalisasi dalam beberapa komunitas Islam. Dalam struktur sosial yang masih memegang nilai-nilai feodal atau patriarkal, terutama di masyarakat yang menghormati silsilah, garis keturunan menjadi penting. Kelompok atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan posisi istimewa dalam komunitas, baik dari segi sosial, religius, maupun politik. Kehormatan yang disandarkan pada status nasab tersebut tidak hanya dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan figur mulia Nabi, tetapi juga sebagai jaminan keberkahan, pengaruh, dan bahkan kekuasaan. Menurut sosiolog Pierre Bourdieu, modal simbolik seperti status keturunan dapat berfungsi sebagai kekuatan sosial yang sangat berpengaruh dalam masyarakat. Dalam hal ini, status keturunan Nabi menjadi modal religius yang sangat berharga, yang dapat meningkatkan status seseorang dalam hierarki sosial dan religius. Namun, fenomena pasar agama juga memperlihatkan sisi kompetitif. Setiap kelompok yang memiliki klaim atas status keturunan ini cenderung mempertahankan narasi yang mendukung legitimasi mereka, yang pada gilirannya menimbulkan persaingan di antara mereka yang berusaha mendapatkan pengakuan sebagai pewaris spiritual dari Nabi. Konflik ini bisa dilihat sebagai bagian dari dinamika pasar agama, di mana status keturunan menjadi komoditas yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di masyarakat. Namun, penting untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan nilai-nilai Islam yang mendasar. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memuliakan seseorang hanya berdasarkan status keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pesan dari ayat ini sangat jelas, bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh tingkat ketakwaan atau keimanannya. Takwa dalam Islam didefinisikan sebagai ketaatan penuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, serta selalu merasa diawasi olehnya. Ini adalah prinsip dasar yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemuliaan seseorang, bukan silsilah atau status sosial yang mereka miliki. Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan contoh yang sangat jelas mengenai hal ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Jika Fatimah, putriku sendiri, mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Ini menunjukkan bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan hanya karena hubungan darah, bahkan kepada keluarga terdekat Rasulullah. Semua orang,
terlepas dari keturunan atau status sosialnya, akan dinilai berdasarkan perbuatan dan ketakwaan mereka. Pendapat ini juga diperkuat oleh cendekiawan Islam seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali yang menekankan pentingnya amal saleh dan ketakwaan sebagai landasan utama dalam ajaran Islam. Mereka menolak gagasan bahwa status keturunan tanpa disertai dengan amal perbuatan yang baik bisa menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep takwa sebagai ukuran kemuliaan juga menegaskan universalitas ajaran Islam, di mana semua manusia dipandang setara dan hanya dibedakan oleh tingkat ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami ajaran ini, kita seharusnya tidak lagi melihat keturunan Nabi sebagai ukuran utama dalam menilai seseorang. Sebaliknya, fokus kita harus pada perbuatan baik dan ketakwaan yang membawa manfaat bagi umat manusia dan memenuhi misi utama ajaran Islam. Konsep ini juga mengingatkan kita bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia setara dan yang membedakan mereka hanyalah tingkat keimanan dan ketaatan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, penting bagi setiap orang untuk selalu merenung, berpikir, dan memahami, agar mereka dapat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuknya. Memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak salah, tetapi jangan sampai hal itu menjadikan kita lupa pada prinsip dasar Islam, bahwa takwa adalah kunci kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata seperti yakilun, berpikir, dan takilun, kalian berpikir, sering muncul dalam Al-Quran sebagai dorongan untuk selalu menggunakan akal sehat dalam setiap situasi. Dengan pendekatan yang rasional ini, umat Islam diharapkan dapat lebih fokus pada nilai-nilai yang benar-benar penting dalam kehidupan, seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Misi utama Islam adalah menegakkan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar mengejar status atau kedudukan. Islam datang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbicara tentang pentingnya iman, keadilan, dan sedekah. Atau dalam surah An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan kita untuk menjadi saksi kebenaran walaupun terhadap diri kita sendiri. Selain itu, dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Islam juga menekankan pentingnya pemerataan harta dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya persatuan dan perdamaian di antara umat manusia. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." Ini adalah panggilan untuk kita semua agar selalu menjaga persatuan dan perdamaian di tengah perbedaan. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat melihat bahwa orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan perdamaian adalah orang-orang yang sejatinya meneruskan misi Nabi Muhammad SAW. Jadi, kemuliaan bukanlah semata-mata tentang garis keturunan, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, umat Islam dihadapkan pada banyak tantangan, baik di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang nyata, bukan sekadar pengagungan status atau simbol-simbol agama. Jika kita bisa fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, Islam akan kembali ke esensinya sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri sendiri atau orang tua dan kaum kerabat." Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, meskipun hal itu sulit dan menantang. Memuliakan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tentu merupakan tindakan yang mulia. Namun, kita juga perlu ingat bahwa misi utama beliau adalah untuk menegakkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita harus lebih fokus pada esensi ajaran Nabi, bukan hanya pada hal-hal simbolis seperti keturunan atau status sosial. Akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang memiliki darah keturunan Nabi, tetapi bagaimana kita sebagai umat Islam bisa meneruskan perjuangan beliau dalam menegakkan kebaikan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan bahwa keutamaan seseorang diukur dari ketakwaan dan perbuatannya, bukan dari garis keturunan.
Jadi, mari kita jadikan diri kita sebagai umat yang membawa kebaikan dan manfaat bagi sesama. Itulah cara terbaik untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjalankan ajaran Islam yang sejati. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten kami yang penuh dengan pengetahuan dan inspirasi di Menuju Cahaya TV. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Sumber